Tahu nggak sih artinya syu'abul iman itu apa? Enggak, belum pernah baca di LKS ya. Jadi syu'abul iman itu cabang-cabang keimanan. Coba rukun iman itu ada berapa? Ada 6, apa aja? Terus kita apa rasul dulu? Terus terakhir. Oke, jadi syu'abul iman itu mencakup ke-6 rukun iman, tapi dia ada cabang-cabangnya. Jadi cara kita merealisasikan iman itu ke dalam kehidupannya. Nah, itu disebut syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, nanti kita akan melihat beberapa paparan materi di sini. Ada contoh video, silahkan didengarkan ya. Kita akan mendengarkan. Allah melihat kita. Nah, nanti kalau didengerin bisa disimpulkan apa makna dari video tersebut. Oke. Apa isi pesan dari tadi tersebut? Ada yang tahu nggak? Yang berkaitan dengan keimanan. Oke, betul sekali. Jadi keseluruhan dari cerita tersebut, dimanapun kita berada, Allah pasti melihat kita. Jadi walaupun kita di dalam kamar, kita bersama dalam gua, itu bersama Allah itu adalah keimanan. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Iman kepada zat Allah. Di mana zat Allah itu walaupun kita tidak melihatnya, sebenarnya Allah itu melihat kita. Jadi itu tersebut adalah contoh keimanan. Oke teman-teman, sekarang di sini ada beberapa gambar. Pertama itu gambar apa? Tanamkan tauhid. Oke, apa kalian melakukan hal tersebut? Contohnya apa? Kita melakukan tauhid dalam hati sejak kecil itu contohnya apa? Ngaji, TPA waktu masih kecil. Tersebut contoh dari ini enggak melakukan tauhid enggak? Ya, karena waktu TPA kita diajarkan kalau Tuhan itu satu, yaitu Allah. Kita wajib untuk beribadah kepada Allah. Oke, yang kedua yaitu tetap istiqomah dalam kesabaran apapun musibahnya. Coba kalau kalian ujian nih, lagi diuji, kalian maksudnya terlambat, kalian di dalam hati gimana? Beruntung apa ikhlas? Ikhlas. Coba dan kalau tadi kamu kan adalah gara-gara hujan. Dalam hatimu tuh kamu beruntung, bisa apa? Ikhlas. Ikhlas itu kita usahakan dengan apa? Alhamdulillah. Bisa istighfar, bisa alhamdulillah. Nah, pokoknya mengucapkan kalimat thayyibah. Oke, saja itu timbulkan bersih dan pikiran jernih. Kemarin kan ada lomba kebersihan kelas nih. Kalau kelas kalian itu bersih rapi gini, kalau belajar gini semangat enggak? Ya. Nah, itu menunjukkan kalau iman kita bersih, pasti hati kita juga ikut bersih. Oke, next. Oke, masuk ke definisi iman. Definisi iman berasal dari kata Arab yaitu ama yu'minu, yang berarti beriman atau percaya. Iman itu bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Jadi iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diikrarkan dengan lisan dan disertakan dengan bukti nyata. Contoh iman kepada Allah itu kita ngapain deh? Sholat berapa waktu? Dia wajib 5 waktu. Ada yang masih bolong di sini. Saya semoga next time bisa disempurnakan ya. Amin. Oke. Saya itu dalil tentang keimanan. Bisa dibaca bareng-bareng yuk. An-Nisa ayat 136 dari tahun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita
beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Terima kasih. Jadi beberapa rangkuman dari dalil tersebut yaitu satu, rukun iman itu kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Dia tahu nggak sih kalau keimanan itu bisa naik, bisa turun? Ya, Tahu? Kalau kalian tipe yang naik, apa yang sering turun? Naik turun. Kalau keimanan naik itu kayak apa sih? Percaya, rajin beribadah, terus jadi kita tuh lagi semangat-semangatnya nih mau sholat tepat waktu, ngaji, terus membantu orang tua, kayaknya banyak deh. Tapi kalau iman kita lagi turun, lagi gak mood, sholat malas-malesan, terus Al-Quran yang lebih panjang, ya gak? Oke, jadi kriteria keimanan itu bisa sempurna yaitu diyakini dalam hati. Dalam hati kita tuh yakini kalau aku beriman kepada Allah dan kita ucapkan dengan lisan, dengan kita tadarus, dengan kita berbicara yang baik, lalu diamalkan dengan anggota tubuh. Kita sholat, kita beribadah, kita sekolah dan lain sebagainya. Oke, next. Kadar minimal rukun iman. Jadi masing-masing rukun iman itu memiliki kadar minimal. Jadi seseorang itu bisa dikatakan sah keimanannya jika memenuhi beberapa aspek tersebut. Contohnya satu, iman kepada Allah, beriman dengan wujud keberadaan Allah. Jadi kita tuh percaya kalau Allah tuh ada, walaupun kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah itu apa sih? Tahu nggak? Rububiyah itu meyakini bahwa Allah adalah pencipta manusia dan alam semesta serta pengatur. Jadi Allah itu cuma satu, nggak ada selain Allah. Yang ketiga, beriman